Bahkan ya, muka kalian mirip, Kak. Apakah muka kita mirip? Kalau kalian lihat videonya itu tuh kita tidur di mobil. Jadi memang sudah pasti tidak mandi dan tidak ganti baju. Kita hanya cuci muka di rest area. Oh iya, masih ada satu pertanyaan lagi, Pi. Hot. Hai, apa kabar? Iya. Nah, kali ini nih videonya kenapa nih, Pi? Ya sesuai sama judulnya ya. Jadi hari ini kita mau Q&A Q&A tentang trip kita ke Bali. tentang trip kita ke Bali. Jadi sebenarnya kita nggak buka Q&A di mana-mana ya. Cuman ini kita meresponi beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar kita di YouTube. Ya, benar. Dari gitu. beberapa video kita ke Bali itu kan. Iya, jadi banyak yang nanya dan pertanyaannya tuh banyak yang kayak berulang gitu. Jadi kita berpikir kayak, kayaknya menarik juga ya kalau kita coba compile dalam satu video gitu supaya nggak usah cari-cari lagi lah ke bawah kan, males juga pasti. Gitu. Oke, jadi kan Desember kemarin kita road trip tuh ke Bali. Nah, kita bikin sekitar ada 6 video ya kalau nggak salah. 6 video mulai dari keberangkatan, terusnya ada beberapa hari-hari di Bali yang kita coba rekam juga. Kita kasih lihat tour, kita tinggal di mana, di sana hotel apa, apa. Sampai ke perjalanan pulangnya juga kita rekam. Iya, road trip Jakarta Bali, Bali Jakarta. Nah, terus ini kita coba jawab ya pertanyaannya dari yang pertama sampai seterusnya. Iya. Oke, coba yang pertama apa nih? Nah, dari video pertama ya, pertanyaan ada nih dari perkiraan isi solar habis berapa liter dari Jakarta Bali? Iya, ini sebenarnya pertanyaannya cukup teknis sekali ya. Jadi sebenarnya sih kalau perkiraan solar itu tergantung mobil kalian gitu. Tapi kalau mobil kita kebetulan kan Fortuner diesel. Nah, itu tuh kita pakai biosolar. Jadi karena harga per liternya cuma sekitar 5 ribuan. Nah, itu kira-kira kita tuh ngisi 6 kali ya. Jakarta Bali nih. Oh, Jakarta ke Bali doang? Iya, pertanyaannya Jakarta. Oh, Jakarta Bali itu kita isi Bali cuma 3 kali. 3 kali isi masing-masing 200 ribu. Gitu. Dan sampai di Bali itu kita bukan kehabisan ya, masih ada sisa. Kira-kira setengah lah. Jadi mungkin kalau misalnya dihitung ke rupiah, 500 ribu lah kira-kira. Dari Jakarta sampai ke Bali untuk biaya solar. Ini tentang BBM nih ya, bahan bakarnya. Kalau ini kita seneng banget sih baca komen-komen yang ada nih kayak wah keren nih tripnya, salam kenal, kita jadi punya teman baru. Kita jadi punya teman baru, kita jadi punya keluarga baru. Ada pertanyaan lagi, tentang mobilnya. Kita bikin channel otomotif aja gimana? Mobilnya mobil apa, Pi? Terus tahun berapa nih? Nah, mobilnya itu Fortuner diesel, itu tahun 2013-2014 lah. Jadi 2013 akhir sih sebenarnya nicknya. Tapi Fortuner diesel G TRD. Diesel buat road trip sih paling mantap. Nah, ini juga ada satu pertanyaan yang cukup banyak nih ditanya. Kalau anak-anak tuh perlu dirapit nggak gitu pas masuk? Nah, gimana tuh? Bali. Nah, aku sebelum berangkat nih aku search dulu ya, cari informasi, nanya-nanya. Nah, salah satunya tuh bilang dia nggak bawa surat, anak-anak nggak dirapit, jadi bawa surat sehat aja. Gitu. Nah, yaudah kita pikir, yaudah kita coba dulu deh, kita yang bawa bapak mamanya aja. Iya, jadi anak-anak enggak, tapi kita bawa kartu keluarga. Jadi untuk memastikan nih, ini anak kita. Iya, gitu. Jadi kasihan juga sih. Iya, karena waktu itu kita pikir kasihan kan, takutnya mereka ternyata udah disuntik, udah dicek, tapi ternyata nggak terpakai kan sayang. Kita kasihan juga mereka. Kasihan, aku lebih ke arah nggak tega sih anak-anak ditusuk. Jadi waktu itu kitanya aja yang waktu itu kita juga pakainya rapid test yang antibody, karena waktu itu per tanggal 6 Desember itu tuh requirement-nya masih itu. Masih rapid antibody. Jadi kita berdua yang dicek dan ternyata ya memang pas di Gili Manuknya memang hanya kami saja yang dicek. Gitu. Jadi anak-anak enggak. Nah, kalau kalian yang ingin pergi sekarang nih, nah lebih baik mungkin cek data terbaru gitu. Karena kan ada yang bilang harus swab, ada yang bilang harus antigen. Nah, dan
Ada yang bilang di bawah 12 tahun Ada yang nggak bilang juga usah. di bawah 12 tahun juga nggak usah. Nah itu mending kalian cek deh supaya perjalanannya tidak lancar. Oke? Sip. Itu. Ya, muka kalian mirip Kak. Apakah muka kita mirip? Ya ini kesekian yang bilang kita mirip. And then baju nggak ganti ya? Nah ini jadi sebenarnya ini susah dijawab nih karena memang baju saya terutama itu banyak kan monokrom gitu kan, putih, abu-abu, hitam, jadi somehow terkesan seperti tidak ganti baju. Tapi emang waktu itu yang road trip, Tapi kita memang nginep iya. di rest area kita ya. Tapi ya memang karena kita perjalanan kan kalau kalian lihat videonya itu tuh kita tidur di mobil, jadi memang sudah pasti tidak mandi dan tidak ganti baju. Kita hanya cuci muka di rest area. Hanya sebentar. Oh ya, terus ini ada juga pertanyaan yang mengenai kita tidur di mobil aman gak sih? Nah aku juga nggak tahu sih. Jadi sebenarnya waktu kita nggak tahu mungkin kamu nggak ya. Waktu aku kecil tuh sempat pernah ada informasi bahwa kalau tidur di mobil kaca dibuka. Jadi ya udah kita begitu aja sih. Ya itu sih, ya benar, ada beberapa kan kasus yang anaknya meninggal di dalam. Iya. Karena ditinggal sekian jam nggak buka Ya, jendela. jadi kita buka jendela dan mungkin ini karena di videonya kita jadi bisa jelasin lebih detail. Jadi sebenarnya kita tuh sempat beberapa kali matiin mesin gitu. Jadi sebenarnya sih yang penting anak-anak tidur sama ini nih si tante tidur gitu. Kalau saya sebagai supir susah banget tidur gitu karena nggak biasa sih tidur dengan kondisi mesin nyala, apalagi mobil diesel kan berisiknya minta ampun gitu. Jadi saya sih nggak terlalu bisa tidur, jadi saya kadang-kadang matiin mesin, saya diem, tiduran, tapi ntar anak-anak mulai gelisah karena panas, saya nyalain lagi. Habis itu saya ketiduran lagi, kebangun lagi sebentar, saya matiin lagi gitu. Jadi kira-kira on off seperti itu tuh. Habis itu nanti kira-kira saya udah mulai agak seger, saya jalan sedikit tuh. Gitu. Habis itu nanti berhenti lagi. Iya, habis itu nanti berhenti lagi, tidur lagi, buka jendela lagi. Jadi memang nggak selama itu dalam kondisi tertutup. Gitu. Nah, jadi nanti kalian coba atur-atur aja, tapi yang pasti sih memang jendela harus dibuka supaya ada sirkulasi udara lah ya. Yeah. Nah, pertimbangan kita sebenarnya kenapa tidur di mobil tuh ya mau cepet sampai sih ya sebenarnya. Iya, mau cepet sampai aja sih sebenarnya, literally, sama nggak mau keluarin duit buat hotel. Pelit. Ya karena mau cepet sampai supaya anak-anak tuh Senin udah ready buat sekolah online. Iya. Gitu. Kejar tayang lah istilahnya. Di ferry boleh nggak stay di dalam mobil Nah, aja? Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya nggak tahu kalau kamu gimana? Apanya? Ya, jadi sebelum kita pergi nih kita sempet nonton juga ya. Iya. Wah, dan temen kita juga sempet kesana naik ferry juga, naik mobil, terus naik ke atasnya nih, melihat pemandangan laut. Sebenarnya pengen, cuman karena kondisi begini, akhirnya aku bilang ke dia, misalnya coba lihat sekelilingnya ada stay nggak di dalam mobil. Ternyata ada beberapa mobil yang penumpangnya stay, jadi kita ikut karena takut sih ya masa pandemi gitu. Iya, jadi sebenarnya jawabannya itu tuh boleh stay kayak gitu. Aku juga sebelumnya juga lihat di video. Ya jawabnya. Iya, aku lihat kalau nggak salah di IG story-nya Ernest deh. Nah dia kan juga road trip tuh. Dia ke Surabaya, ke Banyuwangi, habis itu dia ke Bali. Nah di Bali juga dia ngomong, gue di mobil aja gitu, karena juga memang di luar banyak yang nggak pakai masker. Jadi, ternyata boleh di dalam mobil. Udah kita di mobil aja. Gitu. Toh juga cuma 30 menit kan, mobil boleh nyala, AC bisa nyala, ya cukup menyenangkan sih. Ya anak-anaknya 30 menit bentar Mungkin kan kalau nggak sebanding dari mungkin kalau di perahunya 1 jam 2 jam mungkin mati juga sih, bosen. Ya, Di jadi dalam mobil aja. mesin boleh nyala. Mesin boleh nyala. Ya. Makanannya jangan lupa dibawa ya. Iya benar. Berapa lama bikin video kayak gini? Waduh, ya. Sebenarnya sih kita iseng-iseng ya. Iya. Kita jadi sebenarnya kayak, ya mungkin kalau kalian yang sering ngikutin YouTube kita nggak pernah bikin video jalan-jalan gitu. Jadi waktu pas kemarin ya udah kepikiran, ya iseng-iseng aja dokumentasikan, karena jarang-jarang nih kita pergi, lagi kondisi seperti ini juga kan, jadi akhirnya naik mobil, udah iseng-iseng direkam aja. Jadi setiap perjalanan ambil sedikit, habis itu kita compile aja. Diedit, gabung-gabungin, ngerekamnya sih 2 hari ya, karena kan perjalanan. Bikin videonya mah cepet, kenang-kenangan. Nah, naik kapal feri SIM-nya harus hidup ya? Kalau SIM mati boleh nggak? Waduh, ini pertanyaannya sih sebenarnya cukup menjebak ya. Enggak sih, memang kita kita masuk pelabuhan dicek SIM-nya kan? Dicek SIM-nya, SIM sama KTP, sama STNK mobil. Tapi maksudnya gini logikanya, kalian masuk ke kapal feri, itu kan kayak maksudnya kalian ada prosesnya gitu loh. Prosesnya kan perjalanan gitu. Nah di perjalanan itu kan kalian kalau SIM-nya mati juga bahaya lah.
Nanti tiba-tiba dirazia, yang ada malah kan ada enggak, Iya. gitu kan. Ya mendingan sih semuanya aktif aja gitu. Di perjalanan kan kalian ada potensi dirazia juga. Nah nih nextnya nih, nama apps pesen tiket ferry-nya apa? Kemarin kita sekelibat dong ya. Nah mungkin kalau kalian udah sering lihat, sering ini udah banyak lah ya kayaknya yang infoin gitu kan. Jadi beli pakai apps gitu. Nama appsnya apa? Ferryzy. Ferryzy Jadi ya. install dulu di aplikasi, di Play Store, di iStore, Ferryzy. Ferryzy Ada. gitu ya. Nanti kita tulis. Nah kalian udah tinggal isi aja sih gitu. Nah mungkin pertanyaan yang menariknya adalah gini kali. Bisa gak tanpa Ferryzy? Itu jawabannya bisa. Bisa, cuman ya Iya. kalian harus turun aja. Harus gitu. turun. Ada sih yang jual harus tiket. daftar gitu. Maksudnya ya kalau kalian memang yang udah terbiasa dengan menggunakan Sekarang handphone smartphone. ya segala macam, udah ini ya mendingan beli aja, mendingan maksudnya download programnya dan kalian beli di situ gitu. Jadi lebih cashless, kalian nggak perlu turun. Bahkan mungkin kalau lebih advance lagi kalian bisa print tiketnya gitu. Jadi nggak handphone kalian nggak dikasihin ke petugasnya untuk di scan barcode-nya gitu. Kalian udah siapin di dalam kertas terprint, kertasnya tinggal dikasih aja udah. Jadi kan bener-bener less contact gitu lah. Dan pembayarannya itu pun melalui M-Banking bisa, Banking e-banking bisa. Actually sebelum pelabuhan tuh ada juga Pak. Iya banyak yang jual lah. Jadi sebenarnya kalian Ada. masih tetap bisa beli GoShop bisa, kalian bisa beli manual juga bisa. Cuman Untuk price-nya tapi kita nggak tahu ya. iya, cuman sih kalau kita sih suggest mendingan kalian kalau yang sudah terbiasa menggunakan smartphone ya beli dari sini aja. Lebih aman lah kondisi begini kan, kalian sesedikit mungkin turun mobil lah dan berinteraksi sama orang yang mungkin kalian nggak kenal juga kan. Dan bayarnya cuman mobilnya, kendaraannya. Jadi orangnya enggak, tapi isi data aja gitu. Nah jadi mungkin sebelum pesen atau kalau mau mepet udah mau pelabuhan baru beli, jangan lupa udah diisi dulu sih Iya. data-data penumpangnya gitu. Tapi yang bayar cuman kendaraannya aja. Oke. Kalau nggak salah ada yang nanya jok kulit juga deh. Iya itu. Joknya apa gitu Joknya kan? apa? Iya, jadi kita jawab nih, joknya jok kulit. Saya juga nggak tahu sih karena itu juga kebetulan mobil bekas. Saya beli dapetnya udah begitu gitu. Vilanya itu pesennya lewat apps atau langsung ke sana. Kita pertama itu kita nginep di Sumber Kima Hills ya. Nah, nama villanya itu Villa Asmara 2 yang kita tinggalin waktu itu. Actually ada banyak villa-villa sih di sana. Iya. Jadi kalau kalian ini kalau bisa disimpulkan, kita tuh nginep di 3 tempat. Yang pertama di villa pertama dan villa ketiga itu tuh adalah di Sumber Kima. Lokasinya sama, tempatnya sama gitu. Cuman beda villanya aja. Iya. Terus yang di tengah-tengah itu di Grand Hyatt. Gitu. Untuk pesennya, Hyatt Regency. oh ya di Hyatt Regency sorry. Jadi untuk pesannya itu untuk yang si Sumber Kima ini kita bisa pesan melalui webnya langsung atau melalui booking.com atau Airbnb juga bisa. Kalian tinggal bandingin aja yang mana yang lebih cuan, mana yang lebih murah. Langsung ke sana juga bisa. Langsung Cuma ke sana juga takutnya ya penuh atau apa. Iya, kan GoShop juga bisa sebenarnya. GoShow bisa. Nah terus untuk yang si Hyatt Regency kita pesan di Golden Rama. Ya. My Tour Park. Bercanda. And then harga villanya berapa? Harga villanya itu yang pertama 750.000, yang ketiga which is sama-sama di Sumber Kima itu juga 700.000. 700.000. Jadi masih di bawah 1 juta. Iya. Dan itu private villa ya. Oke lah. Iya, oke banget. Oke lah. Ada juga kan kalau nggak salah yang nanya harga Hyatt kan, Hyattnya juga Oh ya. Hyattnya juga sekitar 1 jutaan lah. Masih di bawah 1,2. Diskon aja. Jangan ngomong gitu. Lumayan banget kita dapat diskonnya. Iya karena kan lagi pandemi juga kan, jadi ya pasti ya harganya jadi lebih murah lah anyway gitu. Iya. Juga bagus ada sportnya gitu-gitu. Iya, nah ini ada beberapa yang suggest karena kan kebetulan kita kan naik mobil terusnya kita ke Sumber Kima. Nah Sumber Kima itu tuh dekat Gilimanuk. Nah jadi banyak yang kayak rekomendasiin, ya kak udah di utara kenapa nggak sekalian ke Singaraja, bisa ke Lovina dan lain-lain. Nah ya mungkin buat kalian yang Nanti bakal mau road iya, trip baru mau road trip, ya kalau memang sudah naik mobil ya ada baiknya juga sih sekalian gitu kan. ke utara Kalian dulu. ke utara gitu. Ntar turunnya itu tuh nanti lewatin Bedugul situ loh jalannya, baru masuk ke Denpasar. Ya siapa tahu bisa mendapatkan experience yang berbeda gitu kan. Nanti kasih tahu ke kita. Nanti kita pergi lagi, Iya, tapi nggak tahu kapan. pengen lagi. Ada juga yang rekomendasi makanan. Aduh, makanan ya. Kita sih sebenarnya kurang jago soal makan. Mesti cobain nasi ayam Ibu Weti di Pantai Segara Sanur.
sama rumah makan Mbok Beng Sanur. Iya. Silakan dicoba rekomendasinya, ini seperti kayak dari orang lokal kali ya. Terus banyak yang doain juga nih, have fun ya, tetap sehat ya gitu. Terus ada pertanyaan nih, kan nih di video ketiga nih kita ngajak anak makan es krim. Nggak resiko makan es krim? Ya sebenarnya sih kita juga sebenarnya bukan yang nggak pilih-pilih, kita juga pasti tentunya pilih-pilih gitu. Karena especially kita juga bawa anak ya. Iya, kita kan juga bawa anak. Jadi pertama kita ngeliat ya brandnya juga kan. Kalau misalnya ngeliat brandnya lumayan yang memang kita kenal dan mungkin yang lain juga kenal gitu kan. Jadi memang pasti mereka juga cukup menjaga kualitas kan. Terus kita juga, tapi ya kan itu juga nggak menentukan. Nah kita juga turun, kita lihat, oh ternyata petugasnya pun juga menggunakan face shield, mereka masker, pakai sarung tangan dan lain-lain. Jadi ya kita sih ya berasa cukup confidence gitu. Jadi oh ya udah oke lah gitu. Karena mereka juga menerapkan protokol kan. Dan waktu itu kita es krim kita turun ya. Karena jadi sebelumnya nih kita kesana udah mampir tapi rame. Jadi kita muter dulu cari makanan. Terus agak siangan kita baru balik lagi. Iya. Jadi kita nggak yang langsung jalan gitu. Iya. Kita lihat-lihat dulu, kita pertimbangin dulu. Oh nih aman nih, kita baru turun gitu. Iya, ini pinter-pinternya kalian lah. Kalau misalnya memang ramai ya nggak usah dateng, jangan disamperin gitu kan. Kalau misalnya memang sepi, ya kenapa enggak gitu kan, kalian bisa cobain. Ya kayak gitu-gitulah. Dan yang pasti sih alkohol nih, sanitizer selalu bawa sih kita. Yang penting kalian pakai masker, pakai ini segala macam kan gitu. Sebisa mungkin hindari dine in di tempat gitu kan. Kita juga mostly banyak kan di mobil kok makan. Di mobil dengan Tupperware kita. Dengan Tupperware dan tanpa mengurangi rasa bahagia kita. Thank you ya, perhatian sekali loh kalian sama keluarga kita. Dia nanya nih jadinya, pakai kamera apa? Oh iya. Kok bagus banget kualitasnya? Ini pertanyaannya juga luar biasa ya. Luar biasa semua. Nah jadi kameranya itu kita pakai Sony. Nah Sony ZV-1. Nah kalian bisa search deh. Itu kameranya kecil, kamera pocket. Nggak usah gonta-ganti lensa gitu kan. Tinggal buka kameranya, tinggal play, udah merekam. Direkomendasiin dari beberapa teman ya. Ada yang bilang coba dah Van pakai itu, coba dah Lin pakai ini gitu. Nah terusnya juga kita lihat nih ada satu reviewnya dari YouTube juga. Kita lihat dari Raw Project itu punyanya Will Goss. Nah dia review tuh kayak 12 keunggulan. Nah udah kita nonton karena videonya juga, maksudnya video reviewnya tuh lumayan singkat tuh. Cuman langsung poin-poin aja. Poin pertama keunggulannya ini, poin kedua keunggulannya ini sampai seterusnya gitu. Oh ya udah kayaknya cocok nih gitu kan. Jadi yakin. Iya, kita jadi yakin kita beli. Nah, kalian bisa lihat reviewnya deh coba. Sony ZV-1 dari Raw Project. Terus ada next episode review sarapan Hotel Hyatt ya. Ada tuh. Kita tapi nggak terlalu banyak nge-review sarapannya ya. Kita cuma banyakan kamar ya. Room tour doang kan yang kita bikin. Tapi kan. yang pasti sarapannya mantap. Iya, tapi buat kalian yang mau nginep ke sana atau mungkin yang coba lihat video kita kan beberapa kali kita sempat shoot tuh makanannya. Mantap. Recommended. Walaupun dia set menu gitu ya. Karena lagi pandemi jadi kita set menu gitu. Jadi nggak buffet. Silakan Bun. Iya, jadi dia sistemnya all you can eat, tapi nggak yang kita ngambil datang gitu. Nah, jadi dia udah set menu, kita mau pesen apa, tapi sampai kalian kenyang. Tetap dianterin. Iya, Yang penting habis ya, jangan sampai sisa kebuang kan sayang. Iya. Hargailah makanan gitu kan. Nah, jadi kalian mau habis makan nasi goreng, habis itu masih lapar mau makan bubur, bisa tambah mie goreng bisa, habis itu mau poached egg, habis itu mau yang western sekalian, tambahin roti-roti, pizza, bisa semua kalian makan. Asal kalian habiskan. Ya, itu recommended banget sih. Terus yang dan kita tuh dessertnya luar biasa juga. Iya. Baik banget. Saya sampai terharu. Perhatian banget. Padahal saya booking di sana karena harganya diskon. Nah untuk video yang terakhir nih ditanya lagi villanya apa dan di mana. Iya, itu sama ya jawabannya ya. Villanya itu tuh di daerah Sumber Kima, namanya Sumber Kima Hills. Nah, itu kalian bisa search. Itu lokasinya tuh 30 menit dari Gilimanuk. Jadi menurut kita sih oke banget gitu karena udah melalui perjalanan panjang dari Surabaya sampai buat kalian yang dur tuh
ya banyak pilihan sih, kalian bisa ke Banyuwangi gitu. Tapi kita sudah pernah ke Banyuwangi, jadi kita pikir langsung nyebrang aja. Nah, habis nyebrang itu tuh kalian tuh masih take another 3 sampai 4 jam menuju ke Denpasar gitu. Jadi masih jauh perjalanannya sebenarnya. Belum lagi kalau cuacanya hujan, banyak truk segala macam, kalian bisa tambah lama tuh di situ. Nah, jadi kalau kalian dari Jakarta langsung kan mungkin capek, nyampe di Denpasar udah tengah malam atau udah apa fisik gitu kan ya, kalian istirahat aja di daerah Sumber Kima itu karena hanya 30 menit dari si Gili Manuk tadi. Ya, dan yang villa terakhir yang kita nginep tuh namanya Villa Luna. Villa Luna yang ada kolam renang mantepnya Infinity Pool itu. Keren itu, desainnya juga unik Ya, dan villa terakhir itu. Desain villanya juga oke lah gitu. Bagus. Jadi ranjangnya gede. Nah, itu kalau kalian search ya, lagi-lagi kita nggak dibayarin sama Sumber Kima ya. Jadi kalau kalian search nih, Sumber Kima itu punya banyak villa yang lucu-lucu gitu. Kalau kalian yang mungkin perginya dua keluarga atau 3 keluarga, jadi butuh villa yang 2 bedroom atau 3 bedroom, mereka juga punya. Jadi mereka ada berbagai pilihan deh gitu. Atau kalau kalian yang memang cuma sekedar pengen istirahat sebentar, gue nggak perlu lah private pool dan lain-lain, mereka juga punya pilihannya. Jadi lebih murah lagi tentunya harganya gitu. Jadi tergantung sesuai dengan kebutuhan kalian aja sih. Yang terakhir pertanyaan, eksiden kenapa nih waktu perjalanan pulang? Ya aku udah. Iya, kalau kalian lihat di videonya itu tuh ada kayak mungkin truk kebalik gitu kan? Iya, truk kebalik. Gitu, ada truk kebalik jadinya macet. Tapi ya. Nggak lama sih ya. Tapi nggak lama. Setengah jaman lah. Iya, paling ya sekali lagi sih pesan kita kalau kalian pergi road trip tuh pastikan, apalagi kita kan pergi di hari yang masih kerja. Nah, kalian pastikan aja tuh kalau maksudnya kalau hari pulangnya itu tuh ya jangan di hari Minggu gitu kan, karena Seninnya pasti kan pada kerja, mungkin ada orang-orang yang weekend ke Bandung. Iya, weekend pergi ke Bandung, weekend ke Cirebon, weekend ke Semarang mungkin weekend gitu, mereka tuh lagi pada jalan pulang, jadinya kan pasti numpuk gitu kan. Di Cikampeknya. Iya, di Cikampeknya pasti numpuk gitu. Jadi kalian mungkin kalau memang bisa tambah lagi 1 hari, ya mendingan kalian pulang Senin gitu, jadi kan lebih lancar harusnya. Atau pulangnya Sabtu sekalian, tapi kadang-kadang sayang ya, aduh masih Minggu, masih bisa libur. Ya gitu sih. Nah terus, ini kan tadi kan ada beberapa pertanyaannya mengenai keluarga lucu anaknya segala macam. Nah ini kebetulan anak kita kan masih tidur, nah nanti akan kita lanjutkan ya setelah mereka bangun gitu. Kalian ikutin kita terus ya. Sudah sampai di kamar. Sudah bangun. Iya. Anak-anak baru bangun tidur siang. Iya. Oke, nah masih ada satu pertanyaan nih tentang yang tadi nih Q&A-nya tentang road trip Bali. Ada yang nanya nih, Ceh, kok kakaknya pintar banget sih openingnya? Gimana sih openingnya, coba kasih tahu. Hai, we are with Lois, Lana, Mami, and Papi. Lumayan ya yang jadi pintar bukan cuma kakaknya doang, tapi Dede juga udah hafal ya, Dek? Udah hafal juga nih Dede openingnya. Hafal ya? Hafal ya? Lama-lama ya? Iya. Nah, berkat teman-teman di YouTube nih, kita jadi makin semangat nih bikin videonya ya. Terima kasih atas dukungannya. Oh iya, masih ada satu pertanyaan lagi, Pi. Hotel apa? Tol. Oh, oke. Iya, ini juga ada beberapa yang nanya ya. Jadi budget tolnya itu tuh kurang lebih itu Jakarta Bali Jakarta itu tuh sekitar 1,7 juta. Gitu. Jadi kalian isi bertahap aja sih. Kita juga isinya bertahap sih. Kita pergi pertama isi 1 juta. Nanti kekurangannya tinggal kita sesuaikan aja gitu kan. Kalian pas sampai Surabaya masih ada sisa saldo berapa, kalian isi lagi. Tapi sih overall itu sekitar 1,7. 1,7 cukup ya, Bi? 1,7 cukup. Oke deh. Oke. Thank you ya buat responnya di video-video kita nih. Atas dukungannya juga yang kayak, wah bagus nih, wah jadi terinspirasi, wah kita senang banget nih bacanya ya. Baca ya. Jadi semangat lagi nih kita ya. Iya.